Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Emosi dalam Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Namira Pangesti dengan NIM 038. Selanjutnya ada saya, Sofia Isnawati Putri dengan NIM 050. Selanjutnya ada Nurul Fauziah dengan NIM 052 dan Zulfa Salsabila dengan NIM 068 dan Febri Yordan dengan NIM 070. Materi yang pertama yang akan saya bahas adalah emosi dalam Al-Quran dan Hadis. Emosi dapat diartikan sebagai keadaan dan reaksi psikologis maupun fisiologis. Menurut KBBI sendiri, emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Di dalam agama Islam, tuntutan utama dalam kehidupan adalah kestabilan jiwa dan ruh, karena keduanya sebagai titik tolak pembentukan emosi dan tingkah laku yang stabil. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memuat ayat-ayat yang berhubungan dengan pembinaan emosi manusia. Emosi-emosi tersebut antara lain seperti emosi marah, sedih, cinta, gembira, dan emosi lainnya. Kemudian pada bab selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam emosi dalam Al-Quran dan Hadis. Emosi yang pertama adalah emosi takut atau khauf. Khauf adalah perasaan takut, gelisah, atau khawatir akan adanya sesuatu yang mengancam atau menimbulkan bahaya di masa mendatang. Dan perasaan takut tersebut ada pada setiap muslim. Kemudian ada khosyah. Khosyah adalah tingkatan takut yang lebih tinggi dari khauf. Dalil mengenai khauf ini terdapat pada surat Al-Bayyinah ayat 8 yang artinya Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Atau pada surat Al-Maidah ayat 44. Kemudian dalam hadis terdapat pada hadis riwayat Ahmad nomor 27742 yang berbunyi, sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Selanjutnya terdapat macam-macam khauf. Yang pertama adalah khauf ajillah, adalah khauf yang dimiliki oleh orang-orang mulia atau kelas atas yang telah dibarengi oleh iman yang kuat. Kemudian yang kedua adalah khauf ausat yang berarti pertengahan, merupakan perasaan takut akan terputusnya hubungan dengan Allah dan tercemarnya kejernihan makrifat, di mana mereka takut murka dan siksa Allah. Kemudian yang ketiga adalah khauf ammah, yang artinya dimiliki oleh orang-orang awam di mana rasa takut mereka dicerminkan pada kegelisahan dan kegoncangan hati mereka karena mengetahui betapa adik kuasanya zat yang disembahnya. Selanjutnya terdapat tingkatan khauf. Yang pertama adalah khauf singkat. Khauf singkat ini ialah seperti perasaan takut yang biasa terjadi karena suatu sebab tertentu yang bersifat sementara. Kemudian yang kedua adalah khauf berlebihan. Khauf berlebihan ini takut yang sangat kuat dan melampaui batas sedang sehingga dapat mengakibatkan putus asa dan hilang harapan. Yang ketiga khauf sedang. Khauf sedang ini adalah jenis khauf yang baik karena berada di tengah-tengah antara khauf singkat dan berlebihan. Orang yang memiliki khauf ini tetap beramal dan menetapnya perasaan khauf itu sendiri. Kemudian kita akan mengetahui apa itu penyebab khauf. Yang pertama, pernah melakukan dosa dan mengingat dosa-dosanya. Kemudian, khawatir melakukan kesembronoan dalam menunaikan kewajiban. Kemudian mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti terjadi atau sesuatu yang tidak dikehendaki terjadi, dan penyebab-penyebab lainnya yang dapat dibaca dalam PowerPoint. Emosi yang selanjutnya adalah emosi marah. Marah adalah sifat tercela yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Marah adalah bentuk ekspresi manusia untuk melampiaskan ketidakpuasan, kekecewaan, atau kesalahannya ketika terjadi gejolak emosional yang tidak terkendalikan. Sifat ini dilarang oleh Islam, sehingga kita berusaha mengendalikan sifat ini. Marah akan menutupi pikiran seseorang. Orang yang marah tidak akan bisa mempertimbangkan baik dan buruk.
Ayat-ayat yang menyatakan emosi marah dalam Al-Quran terdapat beberapa, seperti pada surat At-Taubah ayat 58 yang berarti, dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Kemudian pada hadis, terdapat hadis riwayat Muslim nomor 2564, jauhkanlah dirimu dari prasangka, karena prasangka itu merupakan pembicaraan yang paling bodoh. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah bersaing, tidak sehat. Jangan saling mendengki, jangan saling membenci, jangan saling memusuhi, janganlah saling memutuskan hubungan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Marah dibagi dalam dua kategori, yaitu marah yang bersifat positif dan juga marah yang bersifat negatif. Marah yang bersifat positif ialah marah yang terkendalikan akal sehat, dan marah yang bersifat negatif ialah marah yang tidak terkendalikan oleh akal sehat. Pembahasan selanjutnya adalah tingkatan marah. Yang pertama adalah berlebihan. Berlebihan ini adalah suatu kondisi ketika seseorang telah didominasi amarahnya sehingga ia keluar dari garis besar akal dan agama serta dari ketaatan terhadap keduanya. Nah, apabila akal seseorang telah tertutupi oleh nafsunya, sudah dipastikan dia ibarat kapal tanpa nahkoda. Selanjutnya adalah meremehkan. Kondisi ini juga masih tercela, dan orang yang dihinggapi kondisi ini termasuk kelompok yang tidak memiliki pembelaan dan kobaran. Yang ketiga adalah seimbang. Pada seimbang ini adalah suatu kondisi ketika marah hanya akan timbul setelah mendapatkan isyarat dari agama dan akal. Ketika marah terpancing pada suasana yang mengharuskan agar melakukan pembalasan, dan segera reda pada suasana yang mengharuskan agar berlaku santun. Selanjutnya kita akan membahas penyebab marah. Penyebab marah terdiri dari dua faktor. Yang pertama faktor fisik. Faktor fisik terdapat kelelahan yang berlebihan, misalnya pada orang yang terlalu lelah karena kerja keras. Mereka akan lebih mudah marah dan juga mudah tersinggung. Selanjutnya adalah zat-zat tertentu. Ternyata zat-zat tertentu dapat menyebabkan amarah. Misalnya, jika otak kurang mendapatkan zat serotonin, maka orang tersebut akan mudah marah. Yang selanjutnya, hormon. Hormon juga mempengaruhi kemarahan seseorang. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan sendiri pada sebagian wanita yang sedang menstruasi. Rasa marah merupakan ciri khasnya yang utama. Selanjutnya kita akan membahas faktor psikis. Yang pertama adalah ujub atau bangga dengan diri sendiri. Yang kedua adalah perdebatan. Nah, ini biasanya paling sering menimbulkan kemarahan di antara dua belah pihak. Selanjutnya adalah sendaguro. Sendaguro yang berlebihan biasanya juga akan menimbulkan kemarahan. Yang keempat adalah ucapan yang tidak sopan dan juga keji. Dan yang kelima adalah memusuhi orang lain. Emosi yang ketiga adalah emosi sedih. Kesedihan adalah sesuatu yang dapat menyakiti siapa saja dan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam hati dan pikiran, sifat berlawanan dengan kegembiraan yang akhirnya menghadirkan ketidakbahagiaan dalam hidup. Dan dengannya seseorang dapat mengalami gangguan-gangguan lesu, bersedih hati, dan juga tidak bahagia. Dalam Al-Quran, ayat yang menyebutkan rasa sedih ada pada surat Yusuf ayat 86 yang berarti, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian ada pada surat Yunus ayat 62, surat Fussilat ayat 30, dipertegas dalam surat Ali Imran ayat 170, surat Yunus ayat 62-63, dan juga banyak lagi lainnya. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Amr bin Qais mulai dari Atiyah al-Auf dari Abu Sa'id al-Khudri RA, ia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, merupakan tanda lemahnya keyakinan adalah membuat manusia merasa senang dengan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala, memuji mereka karena adanya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mencela mereka karena sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Padahal rezeki Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat diraih oleh ambisi, juga tidak dapat ditolak oleh kebencian orang yang membencinya. Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya telah menjadikan roh dan kegembiraan pada ridho dan yakin, serta menjadikan kesedihan dan kecemasan pada keraguan dan kemarahan. Kemudian emosi yang keempat adalah emosi cinta.
Cinta memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia, sebab ia merupakan landasan kehidupan perkawinan, pembentukan keluarga, dan pemeliharaan anak. Dalam tataran agama, cinta adalah pengikat antara manusia dengan Tuhannya dan berpegang teguh kepada syariatnya. Kata cinta dalam Al-Quran disebut hub atau mahabbah dan wudda mawaddah. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu menyukai, senang, menyayangi. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 103, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu dapat petunjuk. Kemudian pada hadis riwayat Bukhari, tidaklah seorang hambaku senantiasa mendekatiku dengan ibadah-ibadah sunnah kecuali aku akan mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Emosi yang terakhir adalah emosi gembira. Basyirah yang berarti bergembira, menggembirakan, merupakan kegembiraan yang tampak karena ada perubahan pada raut muka yang terlihat. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Hud ayat 9-10, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa, tidak berterima kasih. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya ia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Selanjutnya macam-macam kegembiraan. Yang pertama duniawi. Terdapat kesenangan dengan harta yang dimilikinya, kemudian bangga dengan kelompok, gembira ketika menikmati perjalanan, gembira ketika melihat sesuatu yang indah, gembira ketika mendapatkan pujian, gembira ketika kita menjadi sukses, kemudian bangga dengan ilmu yang dimiliki, dan gembira ketika mendapatkan berita yang menyenangkan. Kemudian kegembiraan yang berkaitan dengan agama. Yang pertama, gembira mendapatkan petunjuk. Kegembiraan mendapatkan nikmat berupa petunjuk ke jalan yang benar adalah kegembiraan yang dihancurkan. Kemudian yang kedua adalah gembira dengan kesesatannya. Kegembiraan yang ketiga adalah kegembiraan yang berkaitan dengan akhirat. Mereka yang beriman menemui kaumnya dengan perasaan gembira karena telah mendapat nikmat berupa pemberian kitab di sebelah kanan. Sedangkan orang kafir yang ketika di dunia bergembira berada dalam lingkungan kaumnya, di akhirat mereka akan menerima kitab dari belakang yang merupakan pertanda bahwa mereka akan celaka. Selanjutnya adalah dampak kegembiraan. Ketika kegembiraan melebihi dari batasnya, kita dapat lupa dengan Allah dan juga menolak kebenarannya. Namun ketika kebenaran itu berada dalam keadaan yang cukup, maka itu dapat membuat hati kita tenang dan juga bersyukur. Selanjutnya, objek kegembiraan. Kabar gembira bagi orang beriman, orang yang mengikuti Al-Quran, orang yang berserah diri dan mau berkorban, orang yang bersabar, dan juga azab bagi orang yang ingkar dan sombong, mempunyai objek kegembiraan masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata ketika saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi